Pada episode sebelumnya, Hanli sepakat untuk membantu Ziling mendapatkan buah lilin roh. Namun Hanli meminta untuk mencari informasi lebih jelas terlebih dahulu tentang keberadaan buah tersebut dan metode yang digunakan sekte roh hantu untuk masuk ke lembah Devil Fall. Selain itu, mereka juga harus bersiap untuk menghadapi pertempuran dengan Mulan sebelum merencanakan untuk masuk ke lembah Devil Fall. Hanli mencengkram api biru di ujung pedangnya dan memegangnya dengan jari-jarinya yang menyala. Namun ia merasakan jari-jarinya mulai mati rasa saat kekuatan besar mulai memancar dari api biru dan dengan paksa menolak genggamannya. Api biru tetap berada di pedang. Hanli tertegun, tetapi sesuatu segera terlintas di benaknya. Ia memperlebar genggamannya yang menyala dan membiarkan api ungu mengelilingi api biru. Tangan Hanli tetap diam sementara jari-jarinya terus memancarkan api ungu yang menyilaukan, menyebabkan cahaya biru dan ungu yang terjalin berdenyut. Ini berlangsung selama 1/4 jam sebelum ia menghela napas dan menggerakkan tangannya. Api ungu di tangannya menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya sekeping bara api biru yang berkilau dan tembus pandang. Api aneh ini lebih merepotkan daripada yang ia perkirakan. Api Apex ungu mungkin dapat melawannya, tetapi sulit untuk menyempurnakannya. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Hanli mengangkat tangannya dan menunjuk ke pedang terbang di depannya. Dengan deru guntur yang teredam, pedang terbang itu memancarkan kilatan petir emas. Begitu petir muncul, ia meluncur menuju bara biru dalam banyak cabang dan sepenuhnya melingkupinya. Bara seukuran kacang itu bersinar dan dengan bersih menyerap petir emas seolah-olah itu adalah lubang yang tidak berdasar. Cahayanya semakin terang, dan api itu membesar hingga seukuran telur. Saat ini terjadi, mata Hanli bersinar dengan cahaya biru cerah saat ia menatap bara biru yang menyerap petir emas. Ekspresinya bergetar saat ia berdiri diam sebelum akhirnya menghela napas. Cahaya biru dalam matanya memudar, tetapi wajahnya kini tampak ragu. Beberapa saat kemudian, ia membuat keputusan dan mengangguk. Ia membuka mulutnya dan menghirup sedikit api ungu yang masih tersisa di pedang terbang. Tanpa penekanan dari api Apex ungu, api biru di pedang berkembang dan melingkupi seluruh pedang dalam sekejap. Karena pedang itu terikat dengan jiwa Hanli, wajahnya segera pucat karena rasa sakit yang mengikutinya. Namun ia tidak memperhatikan hal itu lebih lanjut, dan hanya melambaikan jarinya ke arah pedang, menembakkan garis-garis cahaya biru dari tangannya. Garis-garis pedang biru itu telah sepenuhnya diserap seperti petir penolak iblis. Namun Hanli terus mengalirkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi, dan terus menyerang bara biru dengan serangan bertubi-tubi. Kekuatan magisnya terkuras dengan cepat. Api biru terus melahap garis-garis pedang itu, menyebabkan mereka menggelegar dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, Hanli telah menghabiskan 1/3 dari kekuatan magisnya. Dengan api biru yang semakin membesar, Hanli tersenyum dan berhenti menyerang. Ia memanggil Chi pedang di dalam bola api. Dalam sehembusan angin, pedang bambu petir dapat dengan mudah keluar dari api biru. Ia melingkar sekali sebelum mendarat di tangannya. Hanli mendudukkan kepalanya dan melihatnya. Ia tidak bisa menahan senyumnya melihat bilah tembus pandang yang sepenuhnya bebas dari api. Seperti yang diharapkan, meskipun apinya ajaib, ada batasan seberapa banyak kekuatan spiritual yang dapat diserapnya. Apabila ia menyerap terlalu banyak Chi pedang biru, maka ia dapat dimanipulasi. Setelah berbicara, ia menangkupkan tangan dan pedang itu menghilang dalam kilatan cahaya. Hanli kemudian mengalihkan pandangannya ke bola api biru di depannya. Ia dengan lembut menyentuhnya, memasukkan sedikit dari indera spiritual ke dalamnya. Bola api biru itu kemudian bergetar dan mulai berputar perlahan saat memancarkan cahaya. Hanli mengerutkan alis dan mencoba mengendalikan bola api itu dengan indera spiritualnya, tetapi ia hanya bergerak acak. Beberapa saat kemudian, ia berhasil memerintahkannya untuk terbang perlahan sejauh 3 meter ke udara. Ketika Hanli melihat ini, ia mengusap dagunya dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Karena api biru itu sangat kuat, sayang jika aku tak memanfaatkannya. Meskipun ia dapat mengendalikan api dengan paksa dari jumlah besar esensi Chi pedang biru yang telah diserapnya, jelas terlihat bahwa metode ini juga memiliki kekurangan. Lagi pula, api ini bukanlah sesuatu yang telah ia sempurnakan, akan sulit untuk mengendalikannya secara alami seperti api es surgawi. Hanli mengernyit dan menatap bola api biru sembari berpikir. Ia kemudian meraih kantong penyimpanannya dan memanggil sebuah tulang rusuk yang halus dan sebuah botol kuning muda ke tangannya. Ini adalah slip giok Xuangu yang mencatat teknik yin misterius dan alat sihir yang ia gunakan untuk menyerap jiwa binatang iblis.
Hanli membuka botol itu dan melepaskan awan Qi hitam. Ia meraih udara ke arah Qi hitam dan memanggilnya ke telapak tangannya. Kemudian, di bawah kendali indera spiritualnya, Qi hantu itu segera terbang ke tulang rusuk yang dipegangnya di tangan satunya. Dalam sekejap, tulang itu berubah hitam dan mulai melayang di udara, memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Ketika Hanli melihat ini, ia menempelkan tulang itu ke dahi dan cepat membaca isi kitab teknik Yin misterius itu. Begitu Hanli menemukan teknik petir api Yin, ia merasa senang dan mulai membaca isi teknik tersebut dengan cermat. Meskipun nama teknik ini mungkin terdengar biasa, namun teknik ini setara dengan api mayat surga dalam kitab teknik Yin. Namun, itu bukanlah teknik rahasia Dao Iblis. Sebaliknya, itu adalah teknik rahasia untuk menyempurnakan bola petir seperti manik petir surgawi yang pernah digunakan Hanli. Menurut deskripsinya, petir api Yin memiliki kekuatan luar biasa ketika berhasil dibuat, memiliki kekuatan penghancur yang bahkan lebih besar dari api mayat surga. Pada prinsipnya, memadatkan sejumlah besar api Yin murni menjadi bahan peledak memerlukan bahan lain untuk menstabilkannya, menciptakan senjata yang mampu memiliki daya hancur. Namun sayangnya, alat ini hanyalah barang sekali pakai. Tidak hanya banyak batasan yang harus diikuti saat menyempurnakannya, tetapi juga merepotkan. Itu hanya dapat disempurnakan oleh para kultivator yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual atribut petir. Oleh karena itu, Ji Yin dan Xuangu tidak pernah dapat membuat benda ini. Ketika Hanli pertama kali melihat metode penyempurnaan petir api Yin, ia juga tidak terlalu memperhatikannya. Walaupun dia mampu mengendalikan petir penolak iblis, namun dia tidak menguasai seni Yin apapun, sehingga dia melewatkannya. Tetapi sekarang, dengan munculnya api biru yang merepotkan ini, ia teringat teknik penyempurnaan untuk petir api Yin. Awalnya, menyempurnakan petir api Yin memerlukan sejumlah besar kekuatan spiritual dan tingkat keberhasilannya cukup rendah. Selain itu, hanya sedikit kultivator yang mampu mengendalikan petir, dan senjata ini hanya barang sekali pakai. Meskipun Hanli tidak menguasai teknik Yin misterius, dengan pengetahuan dan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu mengikuti secara detail untuk membuatnya. Ia cukup mengubah metode penyempurnaan untuk memanfaatkan api biru tersebut menjadi senjata lainnya. Dan karena kekuatan api biru tidak kalah dari api Apex ungu, senjata yang dibuat nantinya setara dengan petir api Yin. Di masa lalu, ia pernah berpikir untuk menggunakan api es surgawi atau bahkan api Apex ungu untuk membuat manik petir. Tetapi karena kedua api tersebut terlalu sulit untuk disempurnakan dan sangat dibutuhkan Hanli dalam pertarungan, sehingga dia mengurungkan niatnya. Sekarang, dengan api biru yang tidak dapat ia simpan atau sempurnakan, ia dapat melaksanakan rencananya. Dengan cara ini, ia akan memiliki senjata menghancurkan lainnya untuk digunakan dalam perang yang akan datang. Dengan pemikiran itu, Hanli melihat barang-barang lain di kantong penyimpanannya. Akhirnya, Hanli berhasil menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bola petir. Barang-barang ini tidak langka sama sekali. Semuanya adalah bahan umum yang digunakan untuk menyempurnakan alat dan pil. Setelah mengeluarkan semua barang ini satu persatu, ia menghadap bola api yang bergetar dan mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi serius. Dengan serangkaian guntur, dua lengkungan petir meluncur dari telapak tangannya, menghantam bola api biru. Di aula utama markas Sekte Luoyun, Luolo duduk diam di kursinya tanpa jejak emosi. Ada beberapa murid inti Sekte Luoyun yang sedang berdiri di depannya, termasuk kultivator Song yang berpakaian merah. Mereka semua tampak sedikit cemas. Luolo dengan tenang bertanya, "Keponakan Duan, apakah Paman Guru Han masih belum keluar dari meditasi setelah sekian lama?" Paman Guru Han telah berada dalam meditasi selama 2 bulan. Adik junior Song dan aku telah menjaga kamarnya sejak awal. Sampai saat ini dia belum keluar. Luolo menghela napas dan bergumam. Ketika Paman Guru Han masuk ke dalam meditasi, dia sudah memberitahu saya bahwa dia harus mempersiapkan perang yang akan datang dan berharap kita tidak mengganggunya selama meditasi. Namun, Mulan hampir selesai mengumpulkan kekuatan dan akan segera bergerak. Ada pertemuan yang diadakan di antara para kultivator tingkat tinggi dan mereka ingin Paman Guru Han hadir. Mereka menggunakan alasan ini untuk menunda pertemuan. Tetapi sekarang 3 kultivator besar telah tiba di kota Tianyi. Mereka mengirim permintaan agar Hanli hadir. Karena ini adalah pertemuan yang hanya dapat dihadiri oleh kultivator Nasen Sol tahap menengah, ini jelas menunjukkan betapa pentingnya Paman Guru Han bagi mereka.
kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Selain itu, saya rasa pertemuan ini akan memutuskan strategi akhir untuk pertempuran. Jika seseorang dari sekte kita hadir, itu akan membawa manfaat besar." Mendengar Paman Guru Luo, para kultivator lain di aula tersenyum pahit. Setelah sejenak ragu, kultivator Song dengan cemas berkata, "Namun, Paman Guru Han pasti berada di momen krusial dari meditasi. Jika kita mengganggunya, bukankah kita akan merusak usahanya?" Kultivator paruh baya dengan kumis tipis juga tampak ragu dan berkata, "Meskipun ada beberapa kekhawatiran, Paman Guru Luo tidak dapat lagi menunda masalah ini. Pertemuan diadakan besok. Jika Paman Guru Han tidak datang, ada apa ini?" Pada saat itu, suara lembut terdengar jelas di seluruh aula. Ketika Luowo mendengar ini, ia memperlihatkan wajah yang penuh kegembiraan. Tak lama setelah kata-kata itu bergema di dalam aula, Hanli tiba-tiba muncul di pintu masuk dengan ekspresi tenang. Saat para kultivator Core Formation membungkuk menghormati Hanli, Luluo bangkit dengan senyuman. "Adik junior Han, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Ini luar biasa." Hanli tersenyum dan berkata, "Aku belum sepenuhnya selesai. Aku berencana untuk melanjutkan pengasinganku, tetapi aku merasa khawatir tentang masalah Mulan dan berpikir untuk melihat keadaan. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat." Hehe, sepertinya adik junior Han juga telah mendengar tentang para murid kita. Banyak orang yang ingin melihatmu akhir-akhir ini. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang hal lain. Tetapi 3 kultivator hebat secara pribadi mengundangmu untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Adik junior Han, kau harus ikut serta. Sekte Luoyun telah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya, dan aku tidak ingin banyak kehilangan murid sekte kita. Adik Han harus pergi dan mendengarkan bagaimana mereka mengatur perang ini, dan menghilangkan kekhawatiranku. Setelah Luluo selesai berbicara, ia mengenakan ekspresi serius. "Ya, sekarang aku tahu tentang hal ini, aku pasti akan mengunjungi mereka besok. Aku sudah lama ingin berbicara dengan 3 kultivator hebat itu. Aku menantikan untuk bertemu mereka besok." Jawaban Hanli sangat memuaskan Luluo, dan mereka pun mengobrol tentang apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Hanli mengernyit mendengar kata-kata Luluo. Para pejuang sihir telah mulai menyerang benteng perbatasan. Senyum Luluo memudar dan ia berkata dengan nada dalam, "Benar, sejujurnya ini baru dimulai dalam 4 hari terakhir. Meskipun ini belum menyebabkan banyak kematian, ini adalah tanda bahwa Mulan telah menyelesaikan persiapan mereka." Hanli berkedip dan perlahan berkata, "Mulan telah mempersiapkan diri dengan sangat cepat. Bagaimana dengan pengaturan kekuatan kita? Pasti mereka telah membuat banyak kemajuan." Luo menjelaskan, "Kondisi kita sangat berbeda dari Mulan. Meskipun para pejuang sihir Mulan telah menggabungkan suku-suku mereka dan tidak sepenuhnya bersatu, suku-suku mereka tidak seberagam atau sebanyak sekte-sekte di Selatan Surgawi. Sangat sulit untuk menyatukan berbagai sekte ini, meskipun terdapat perbedaan dalam teknik, kekuatan, dan kekayaan. Jauh lebih sulit dibandingkan dengan Mulan. Belum lagi bahwa Mulan telah menghabiskan hampir 1 abad untuk mempersiapkan invasi ini. Persiapan kita saat ini jelas kurang. Namun untungnya, 4 kekuatan super telah sepenuhnya berkomitmen pada perang ini. Masih ada peluang untuk memenangkan perang ini." Hanli mengusap hidungnya dan berkata dengan muram, "Menurut apa yang kau katakan, perang bisa dimulai kapan saja." Luo menghela nafas dan berkata dengan putus asa, "Itu benar. Jika tidak, mengapa kultivator hebat itu tergesa-gesa berkumpul dan mengadakan pertemuan dengan kultivator tahap Nation Soul menengah besok? Bagaimanapun, kultivator Nation Soul tahap menengah merupakan salah satu eksistensi puncak di Selatan Surgawi." Saat para kultivator lain di aula mendengarkan percakapan Hanli dan Luo, ekspresi mereka secara tak sadar menjadi serius. Namun Hanli segera beralih untuk menanyakan tentang rencana terbaru Sekte Luoyun. Para murid Sekte Luoyun berbicara dengan cepat, masing-masing memberitahunya tentang beberapa pasukan yang mereka bentuk dan bagaimana mereka mengadakan latihan sehari penuh untuk pertempuran kelompok. Hanli hanya mengangguk dalam diam. Strategi ini cukup bagus. Perang bukanlah sesuatu yang diperjuangkan sendirian, bahkan yang sangat kuat pun tidak dapat menahan serangan ribuan kultivator terlatih. Tentu saja, biasanya kultivator tingkat tinggi akan menghindari posisi berbahaya seperti itu. Selama mereka tidak dikelilingi oleh pasukan kultivator, kultivator tingkat tinggi ini dapat menggunakan kemampuan skala besar untuk mengeliminasi kultivator tingkat rendah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengepung kultivator tingkat tinggi musuh. Ini berlaku baik untuk kultivator maupun pejuang sihir. Dalam pertempuran antara kultivator tingkat tinggi, pihak manapun yang kekurangan kekuatan untuk mengekang pihak lainnya sudah pasti akan kalah. Karena itulah,
Hanli menanyakan tentang persiapan Sekte Luoyun. Bertanya-tanya apa sebenarnya alasan ketiga kultivator hebat di Selatan Surgawi mengadakan pertemuan antara kultivator Nasen Soul tahap menengah. Ia memperkirakan bahwa selain pengaturan strategi, pertemuan besok kemungkinan besar juga akan mencakup strategi untuk menghadapi para guru Dewa Mulan. Dengan pikiran itu, Hanli tidak dapat menahan senyum dingin. Dalam 2 bulan terakhir, tidak hanya ia menghilangkan api biru dari semua pedang bambu petirnya, tetapi ia juga menggunakan petir penolak iblis untuk mengubah api biru menjadi 8 butir manik petir. Ketika Hanli mengingat usahanya untuk menciptakan manik-manik petir itu, ia tidak bisa menahan senyum sinis. Setelah beberapa kegagalan, akhirnya dia dapat sepenuhnya menghilangkan nyala api lentera biru. Setelah beberapa saat berbincang, Hanli meninggalkan aula dan kembali ke tempat tinggalnya. Selama 2 bulan penuh yang dihabiskan tanpa henti membersihkan pedangnya dari api biru dan menyempurnakan mereka menjadi manik-manik petir, ia telah banyak menguras tenaga. Pada pagi berikutnya, Hanli meninggalkan markas Sekte Luoyun dan berjalan menuju pusat kota. Ia segera melihat sebuah aula batu besar di kejauhan. Karena seluruh kota Tianyi dibangun secara terburu-buru, bahkan aula utama yang digunakan untuk mengadakan pertemuan antara kalangan atas dari 4 kekuatan super tampak cukup biasa. Selain lebih besar dari aula pertemuan aliansi Dao Surgawi, tidak banyak yang bisa dibanggakan, selain beberapa kultivator core formation yang berdiri sebagai penjaga di depannya. Saat mereka melihat Hanli mendekat, mereka menyapu indera spiritual mereka ke arahnya dan segera menyambutnya. Salah satu kultivator core formation memberi hormat terlebih dahulu dan dengan hormat berkata, "Senior, hanya kultivator tahap Nasen Soul menengah yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Boleh aku bertanya?" Di sini, tanpa menunggu dia menyelesaikan, Hanli melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah slip giok putih kepadanya. Itu adalah undangan yang Hanli terima sehari sebelumnya. Setelah penjaga menyapu indera spiritualnya ke dalam slip giok, ia dengan menyesal berkata, "Jadi ini Senior Han, junior ini kurang sopan, silahkan masuk." Ia kemudian berdiri di samping dan membuka pintu. Hanli tersenyum dan berpikir untuk masuk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkahnya melambat saat ia menoleh melihat ke arah sebuah jalan kecil. Ada 2 orang yang berjalan perlahan di situ, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak hanya sekitar 20 tahun, mengenakan jubah bordir mewah. Kulitnya sempurna, wajahnya tampan, dan setiap gerakannya halus dan elegan. Namun, tatapan pemuda ini sering melirik sekeliling, kadang-kadang memperlihatkan perubahan ekspresi yang luas, dan kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa usianya sebenarnya jauh lebih tua dari penampilannya. Tetapi yang paling aneh adalah aura lembut dan feminin yang terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia sebenarnya adalah seorang wanita yang berpakaian pria. Ini cukup aneh. Ketika Hanli melihat pria ini, hatinya bergetar dan wajahnya menjadi serius. Orang ini adalah kultivator tahap Nasen Soul menengah, seseorang yang seharusnya berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dari penampilannya yang aneh, dia kemungkinan besar adalah kultivator Dao Iblis, tetapi dari sekte mana dia berasal? Saat pikiran ini melintas di benak Hanli, pandangannya beralih ke wanita yang mengikuti dekat di belakangnya. Ia tidak dapat menahan keheranan saat melihatnya. Wanita itu muda dan cantik, mengenakan jubah merah cerah yang megah. Ia melangkah dengan anggun, memiliki daya tarik yang tidak terlukiskan dan keindahan yang tak ada habisnya. Namun ketika Hanli melihat wajahnya, ia mengenakan ekspresi aneh, tetapi segera menggantikannya dengan senyuman sinis. Itu Dong Xuan Er, tidak diragukan lagi. Orang tua aneh yang muda itu pasti berasal dari sekte Harmonious Bond, sekte teratas di Dao Iblis. Dalam bertahun-tahun yang tidak ia lihat, Dong Xuan Er telah naik ke core formation tahap menengah. Sangat mengejutkan dia bisa berkembang sejauh ini, mengingat bakatnya yang buruk. Hanli berdiri diam di gerbang aula dan mengamati setiap gerakan mereka. Tentu saja, para kultivator core formation yang berdiri sebagai penjaga juga melihat keduanya. Akibatnya, sebagian besar wajah kultivator itu menjadi pucat. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada cemas. "Aku tidak menyangka bahwa iblis tua Gu dari sekte Harmonious Bond benar-benar akan datang." Iblis tua Gu? Ketika Hanli mendengar ini, ia tiba-tiba teringat seseorang.
Sepertinya selain kultivator tahap Nascent Soul yang sudah tua, mereka memiliki satu lagi orang aneh yang terkenal. Orang ini diberkahi dengan konstitusi aneh, baik yin maupun yang terkandung dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menguasai teknik Dao Iblis Puncak dari sekte Harmonious Bond. Seorang ahli dalam memperbaiki penampilan, ia menyebut dirinya Master Sejati Yunlu, namun orang lain memanggilnya Iblis Tua Yunlu. Dengan menguasai teknik yang tidak ensena, ia telah terjebak dalam hasrat yang berlebihan dan sering melakukan penculikan untuk memuaskan keinginannya. Baik pria tampan maupun wanita cantik, asalkan dia tertarik, mereka tidak akan dilepaskan. Akibatnya ia telah menyinggung banyak sekte besar. Namun kultivasinya benar-benar tinggi, dan dengan dukungan dari sekte Harmonious Bond, tidak ada yang berani membalas. Selain itu, mereka yang diculik akan dibebaskan setelah ia puas, karena ia tidak terlalu suka membunuh. Akibatnya, sekte-sekte dari para korban ini hanya bisa menyembunyikan masalah ini. Dengan reputasi seperti itu di dunia kultivasi, orang-orang menjadi ketakutan saat bertemu dengannya. Ketika kultivator muda mendengar tentang reputasinya, mereka akan melarikan diri dari pandangannya tanpa terkecuali. Mereka yang tidak bisa berlari hanya akan terdiam gemetar, takut menarik perhatiannya. Apakah pemuda ini adalah orang aneh itu? Meskipun Hanli tidak takut padanya, pria itu memberinya perasaan tidak nyaman. Saat itu pemuda tampan tersebut menyadari Hanli yang berdiri di depan gerbang. Ia mengamati Hanli dengan mata menyipit sebelum tersenyum padanya, sedikit memancarkan niat menggoda. Ketika Hanli melihat ini, dingin menjalar di punggungnya, tetapi ia memaksa diri untuk membalas senyuman itu. Namun ketika Dong Xuan-er melihat Hanli, ia mengenakan ekspresi terkejut. Pria tampan itu berjalan menuju aula seolah-olah tidak memperhatikan hal ini. Saat Iblis Tua Yunlu pergi, Hanli melangkah masuk dan menghilang dari pandangan. Ketika pemuda itu melihat ini, senyumannya menghilang, dan ia dengan tenang bertanya kepada Dong Xuan-er, "Apakah kau mengenali orang ini?" Detak jantungmu meningkat. Sekian spoiler Donghua Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 200. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Velo Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Qi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.